Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yeni Triherwanto atau biasa juga dipanggil dengan Tri. Saya petugas promosi kesehatan dan ilmu perilaku di Puskesmas Kampak, Kabupaten Trenggalek, Provinsi Jawa Timur. Saya lahir pada tanggal 4 Mei 1987 di Trenggalek. Bersekolah di SMP Negeri 1 Trenggalek, lulus tahun 2003. Melanjutkan di SMA Negeri 1 Boyolangu Tulungagung, lulus tahun 2006, dan S1 di FKM Universitas Airlangga tahun 2010. Bekerja 2 tahun sebagai Monitoring and Evaluation Officer di Komisi Penanggulangan AIDS Provinsi Jawa Timur dan mendapatkan beasiswa unggulan Kemendikbud untuk studi S2 di Magister Promosi Kesehatan di Universitas Diponegoro, Semarang, dan lulus dengan predikat cum laude. 2 Januari 2015 diterima kerja di NGO Yayasan Cipta Cara Padu Jakarta, Sister Organization John Hopkins Center for Communication Program, sampai tahun 2020 sebagai Monitoring and Evaluation Officer dan berikutnya sebagai Advokasi Program Officer. Selama bekerja di Surabaya dan Jakarta tersebut menjadi pengalaman berharga dalam menerapkan kemampuan di promosi kesehatan, komunikasi perubahan perilaku, pemberdayaan masyarakat, dan advokasi. Bekerja dengan mitra dari tingkat desa atau kelurahan, kecamatan, kabupaten atau kota, provinsi, nasional, hingga internasional. Selain itu, banyak kesempatan peningkatan kemampuan komunikasi, kepemimpinan, manajemen, pengembangan program, dan monitoring evaluasi. Tahun 2018 mendapatkan kesempatan mengikuti Summer School on Addressing Gender-Based Violence on Emergency di University College Dublin di Irlandia selama 1 bulan dan memperoleh grade A. Selama studi dan bekerja, saya juga aktif menulis hasil penelitian tesis dan pembelajaran lapangan implementasi program yang dituangkan dalam artikel dan poster ilmiah untuk publikasi di konferensi atau seminar baik tingkat nasional dan internasional. Karena kondisi pandemi, saya work from home di Trenggalek sembari menemani kedua orang tua saya. Orang tua berharap saya melanjutkan karir di Trenggalek. Akhirnya mengikuti seleksi CPNS Kabupaten Trenggalek pada tahun 2021, diterima dan lanjut bertugas di Puskesmas Kampak mulai 1 April 2022. Saat ini tepat 2 tahun saya bertugas di Puskesmas yang berjarak sekitar 15 km dari rumah dengan waktu tempuh sekitar 30 menit. Puskesmas Kampak merupakan puskesmas tipe perawatan yang berdiri sejak tahun 1975. Puskesmas Kampak telah terakreditasi paripurna. Visi menjadi puskesmas pilihan utama dengan misinya: 1. Menyediakan pelayanan kesehatan berkualitas yang terjangkau, adil, dan merata. 2. Menyelenggarakan upaya kesehatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang bermutu. Tata nilai yang berlaku yaitu berakhlak, berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Wilayah kerja Puskesmas Kampak yang bermoto Layananku Ibadahku ini memiliki luas 6.029,33 hektar terbagi atas wilayah dataran dan pegunungan. Kecamatan Kampak memiliki batas wilayah sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Dongko, sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Watulimo, sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Gandusari, sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Munjungan dan Kecamatan Watulimo. Wilayah kerja terdiri dari 7 desa, 23 dusun, 77 rukun warga, dan 251 rukun tetangga dengan jumlah penduduk 38.209 jiwa. Pelayanan yang disediakan yaitu upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat. Untuk mendukung kinerja dan mutu pelayanan kepada masyarakat tersebut, jumlah pegawai sebanyak 80 orang, mayoritas berjenis kelamin perempuan. Dalam upaya mendekatkan pelayanan kesehatan yang bermutu untuk masyarakat, Puskesmas Kampak memiliki beberapa terobosan program inovasi. Salah satunya, Satsetring, 1 minggu 1 info sehat terpadu via daring, sebagai upaya peningkatan cakupan intervensi promosi kesehatan pada kelompok rumah tangga. Awal Satsetring dibuat pada akhir tahun 2022 dengan konsep 1 hari 1 info sehat via daring. Berdasarkan hasil analisa pembelajaran, implementasi program tersebut, saran masukan sampai pertengahan tahun 2023, Satsetring kemudian disempurnakan konsepnya menjadi 1 minggu 1 info sehat terpadu via daring.
SatSetring diluncurkan sebagai program inovasi karena ditemukan permasalahan berdasarkan hasil analisa penilaian kinerja Puskesmas Kampak tahun 2021, yaitu kurangnya cakupan intervensi promosi kesehatan pada kelompok rumah tangga. Intervensi promosi kesehatan pada kelompok rumah tangga dapat dilakukan di Posyandu. Namun, pada tahun 2020 sampai 2021, upaya ini mengalami tantangan karena pandemi COVID-19. Kunjungan Posyandu mengalami penurunan dan orang tua balita juga sering bergegas pulang, sehingga edukasi secara tatap muka tidak dapat dilakukan dengan optimal. Laporan Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia menunjukkan penetrasi internet meningkat signifikan dibanding sebelum pandemi COVID-19. Sedangkan menurut Badan Pusat Statistik, berbagai aktivitas rumah tangga seperti bekerja, belajar, hingga berbelanja lebih banyak dilakukan dengan memanfaatkan teknologi digital dari rumah. Menurut laporan We Are Social tahun 2022, rata-rata per hari pengguna internet di Indonesia menggunakan media sosial selama 3 jam 17 menit. Sebanyak 80,1% penggunaan internet tersebut untuk menemukan informasi. Platform media sosial yang paling banyak digunakan yaitu WhatsApp. Oleh karena itu, media sosial menjadi alternatif untuk menyampaikan informasi kesehatan kepada masyarakat yang dapat diakses kapan saja dan di mana saja. Kader juga telah membuat grup WhatsApp Posyandu untuk membagikan jadwal kegiatan Posyandu dan imunisasi. Sedangkan untuk edukasi kesehatan masih sangat terbatas. Program inovasi SatSetring, upaya pelayanan promosi kesehatan dalam intervensi rumah tangga peserta Posyandu Balita yang cepat, akurat, dan terpercaya, aman meminimalisasi risiko penularan COVID-19, low cost, high impact, dan mampu menjangkau lapisan masyarakat luas. Program inovasi SatSetring dilakukan melalui edukasi kesehatan di 40 grup WhatsApp Posyandu Balita yang diikuti 1.739 ibu balita dan kader di wilayah kerja Puskesmas Kampak. Program inovasi SatSetring bertujuan untuk meningkatnya cakupan intervensi promosi kesehatan pada kelompok rumah tangga, mendorong keterlibatan aktif kader Posyandu dalam menyampaikan informasi kesehatan melalui media sosial, meningkatnya kemudahan bagi masyarakat untuk akses informasi kesehatan, meningkatnya pengetahuan dan perilaku masyarakat untuk hidup bersih dan sehat, dan menerapkan gerakan masyarakat hidup sehat atau GERMAS. Program inovasi SatSetring memberikan manfaat kepada Puskesmas Kampak, OPD terkait, Dinas Kesehatan dan PPKB Trenggalek, pemerintah Kabupaten Trenggalek, dan juga masyarakat. SatSetring menggunakan pendekatan komunikasi perubahan perilaku dengan mengaplikasikan teori P-Proses, tahapan komunikasi strategis dalam pembuatan materi dan media promosi kesehatan. SatSetring dibuat secara terpadu melibatkan lintas program dan layanan. Tahapan pembuatan media promosi kesehatan SatSetring bersama lintas program dan layanan, melakukan analisa sasaran, membuat pesan kunci, konsultasi pesan dengan koordinator lintas program atau layanan, membuat draft desain media promosi kesehatan, konsultasi draft desain dengan koordinator lintas program atau layanan, uji coba hasil revisi draft desain ke kader dan perwakilan sasaran program, melakukan revisi dan finalisasi. Pesan komunikasi efektif disusun menggunakan prinsip 7C: concrete, coherent, clarity, commitment, consistent, completeness, and courteous. Tahapan implementasi SatSetring: membuat draft caption atau teks pengantar media promosi kesehatan, membagikan media promosi kesehatan ke grup WhatsApp Posyandu Balita dan Instagram dan Facebook Puskesmas Kampak, melakukan moderasi, diskusi, atau tanya jawab. Implementasi edukasi SatSetring dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja, sehingga masyarakat dapat menerima pelayanan SatSetring walaupun di luar jam kerja atau hari libur. Edukasi terpadu daring luring. Implementasi edukasi SatSetring diawali di grup WhatsApp Posyandu, kemudian dipadukan dengan edukasi secara luring atau tatap muka di kegiatan Posyandu pada hari berikutnya. Sehingga ibu balita yang sudah menerima info sesuai topik edukasi di grup WA dan pada saat tatap muka lebih banyak pada diskusi dan tanya jawab. Setelah ada inovasi SatSetring, indikator intervensi promosi kesehatan pada kelompok rumah tangga tahun 2022 dan 2023 telah memenuhi target yang ditetapkan. Sedangkan pada 2024 ini telah terpenuhi lebih dari 50% dari target.
Lintas sektor ikut mendukung dan berperan dalam SatSetring. Dampak pelaksanaan program inovasi SatSetring. Pelaksanaan SatSetring juga mendorong kolaborasi dan keterpaduan lintas program atau layanan, lintas sektor, keterlibatan kader kesehatan dalam memviralkan informasi kesehatan di media sosial, menghemat biaya cetak media promosi kesehatan, namun dapat menjangkau sasaran lebih banyak dan lebih luas, melengkapi edukasi kesehatan tatap muka atau luring di Posyandu Balita. Hampir seluruh peserta dan kader Posyandu Balita memperoleh edukasi kesehatan melalui grup WhatsApp dan dapat disimak kapan saja dan di mana saja. Sebanyak 98,6% masyarakat merasa puas berdasarkan hasil survei kepuasan masyarakat inovasi SatSetring. Alhamdulillah, Puskesmas Kampak sebagai penanggung jawab wilayah melakukan pembinaan, penggerakan peran serta masyarakat dalam hal promotif, preventif, serta perubahan perilaku, berusaha seoptimal mungkin memberikan hak kepada masyarakat terhadap info-info kesehatan yang mana kalau dahulunya bisa hanya didapat melalui tatap muka atau penyuluhan atau edukasi konseling di dalam gedung atau luar gedung. Saat ini bisa menggunakan media sosial yang dibentuk di masing-masing posyandu yang tersebar di seluruh Kecamatan Kampak. Kehadiran Mas Tri selama 2 tahun ini memberikan perubahan yang positif dalam meningkatkan kinerja dan mutu pelayanan kesehatan untuk masyarakat di wilayah Kecamatan Kampak. Mas Tri sebagai agen OC memiliki kemampuan komunikasi, koordinasi, advokasi, dan memberdayakan masyarakat yang baik. Mas Tri dan tim Puskesmas Kampak aktif mengembangkan dan membina berbagai inovasi untuk meningkatkan pelayanan kesehatan. Salah satunya yaitu SatSetring, 1 minggu 1 informasi sehat terpadu via daring. Pelaksanaan inovasi ini mampu menjawab kebutuhan masyarakat pada info kesehatan yang cepat, akurat, dan terpercaya. SatSetring juga mendorong perubahan perilaku masyarakat agar lebih sehat seperti perilaku hidup bersih dan sehat, pencegahan DBD, imunisasi polio, pemenuhan gizi seimbang, pembudayaan germas, dan masih banyak lagi. Demikian yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kehadiran Dik Tri di Promkes Puskesmas Kampak sangat membantu lintas program dalam edukasi pemberdayaan masyarakat dan advokasi ke lintas sektor, terutama dalam menanggulangi penyakit TBC Kusta Frambusia. Sebelum ada inovasi SatSetring, edukasi biasanya dilakukan secara langsung dari posyandu ke posyandu. Nah, kendalanya peserta posyandu balita buru-buru pulang, sehingga materi yang kami sampaikan tidak bisa optimal menjangkau semua peserta posyandu. Sejak ada inovasi SatSetring yang dibuat Dik Tri berkolaborasi dengan lintas program, termasuk TBC sebagai penyakit prioritas nasional, edukasi kepada masyarakat juga dilakukan melalui daring atau online. SatSetring membantu edukasi TBC anak di grup-grup WA Posyandu Balita, sehingga saat ini cakupan edukasi TBC semakin luas dan mudah diakses masyarakat kapanpun, dimanapun. Mas Tri juga sering sekali ya, bahkan rutin setiap ada permasalahan yang perlu disampaikan, sering memberikan penyuluhan ini lewat daring kepada grup. Karena di era sekarang itu kan semua sudah ada grup ya, posyandu ada grup, kader Cemande ada grup, Senden Desa juga ada grup, sehingga secara rutinitas kalau ada permasalahan kesehatan, Mas Tri itu selalu memberikan penyuluhan lewat daring dan juga penyuluhan langsung di tempat-tempat kegiatan kesehatan, utamanya di posyandu lansia, juga di posyandu balita dan lain sebagainya. Mas Tri juga terlibat secara langsung dalam inovasi SatSetring karena saya juga merupakan anggota aktif di grup WA Posyandu desa kami, yaitu Desa Setia. Jadi di dalam SatSetring itu juga terkait dengan ada fenomena mungkin kalau sekarang demam berdarah itu juga Mas Tri itu selalu mengajak masyarakat itu untuk selalu melakukan 3M. Jika kami melakukan melihat informasi yang kurang paham, kami juga
tidak segan-segan untuk bertanya ke Pak Tri, dan alhamdulillah Mas Tri menjawab dengan antusias tanpa ada seperti hambatan walaupun di luar jam kedinasannya. Mas Tri juga memberikan pelatihan untuk peningkatan kemampuan kader seperti komunikasi antar pribadi atau KAP dalam memberikan edukasi kesehatan kepada masyarakat. Sejak akhir 2022, melalui inovasi Satset Ring, Mas Tri rutin memberikan edukasi kesehatan di grup WhatsApp Posyandu Balita. Desain dan isi infonya selalu menarik dan bermanfaat. Grup WA menjadi tidak sepi dan ibu balita menjadi tahu informasi kesehatan terkini dan ikut berperilaku hidup bersih dan sehat.